Malam itu seharusnya menjadi malam seperti biasa. Aku duduk di sofa ruang tamu, menunggu Arya pulang. Aroma sup ayam yang baru kubuat masih hangat memenuhi dapur. Putri kecil kami, Clara, sudah terlelap di kamarnya, dengan boneka beruang lusuh kesayangannya mendekap erat. Aku membalik-balik halaman majalah mode yang entah mengapa terasa hambar malam ini. Ada yang aneh. Sudah seminggu ini Arya selalu pulang larut dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Awalnya aku percaya. Maklum, ia memang seorang arsitek yang sibuk. Tapi firasat seorang istri entah mengapa selalu lebih tajam dari logika. Aku mendengar suara mobilnya masuk garasi. Detak jantungku berpacu lebih cepat, entah karena cemas atau marah. Pintu terbuka, dan Arya masuk dengan senyum letih yang selalu ia pasang. "Maaf sayang, lembur lagi," ucapnya sambil mencium keningku sekilas. Ciuman itu terasa dingin. Aku mengangguk, mencoba tersenyum. Tapi rasanya otot-otot wajahku kaku. Saat ia masuk kamar mandi, aku mengambil ponselnya yang tergeletak di meja dekat pintu. Bukan kebiasaanku menggeledah barang pribadinya, tapi malam ini dorongan itu terlalu kuat untuk ditahan. Aku membuka galeri foto. Tidak ada yang aneh pada awalnya, hanya foto-foto proyek, pemandangan, dan beberapa foto Clara. Namun di antara semua itu, ada satu folder yang terkunci. Tanganku bergetar saat memasukkan tanggal lahir Clara, tanggal pernikahan kami, dan beberapa kombinasi angka penting lainnya. Tidak berhasil. Panik mulai merayapi. Kenapa ada folder yang dikunci? Arya tidak pernah punya rahasia dariku, setidaknya itu yang kupikirkan. Aku mencoba sekali lagi, kali ini dengan tanggal lahirnya sendiri. Klik, terbuka. Dunia di sekitarku seolah runtuh. Foto-foto itu, mereka bukan foto proyek. Mereka adalah foto seorang wanita, cantik, tersenyum, dengan Arya di sampingnya. Di beberapa foto mereka mengenakan baju pengantin. Baju pengantin yang sama persis dengan baju pengantin yang kupakai 5 tahun lalu. Ada cincin melingkar di jari manis wanita itu dan di jari manis Arya. Cincin yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Napas tersenyal di tenggorokanku. Kepalaku berdengung. "Arya, suamiku." Aku tidak bisa berpikir jernih. Ada tulisan kecil di bawah salah satu foto. "1 bulan pernikahan kita, sayang. Aku mencintaimu. Selamanya." Tanggalnya tertera jelas. Tanggal itu 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu saat aku sibuk merencanakan pesta ulang tahun Clara, Arya justru menikah lagi. Air mata yang terasa panas mulai mengalir, membasahi pipiku. Rasa sakit itu seperti 1000 jarum menusuk-nusuk hatiku. Pengkhianatan macam apa ini? Arya keluar dari kamar mandi, melihatku mematung dengan ponselnya di tangan. Senyumnya luntur, digantikan ekspresi terkejut dan ketakutan. "Dina, ada apa?" Tanyanya suaranya tercekat. Aku tidak bisa bicara. Aku hanya bisa mengangkat ponsel, menunjukkan layar itu padanya. Wajahnya memucat, matanya membelalak. Ia tahu semua rahasianya terbongkar. Malam itu bukan hanya sup ayam yang menjadi dingin, tapi juga hatiku. Hancur berkeping-keping. Jelaskan ini, Arya. Suaraku serak, bergetar menahan tangis dan amarah yang meledak-ledak. Ponselnya kulempar ke sofa, tepat di sampingnya. Arya menunduk, tidak berani menatap mataku. Bahunya bergetar. "Dina, aku bisa jelaskan?" "Jelaskan apa? Bahwa kau menikah lagi? Tanpa izinku, tanpa sepatah kata pun." Aku berdiri, menghadapnya, tanganku mengepal. Rasanya ingin sekali ku tampar wajahnya, ku cakar, ku lampiaskan semua sakit hati ini. Tapi aku menahannya, demi Clara yang sedang tidur. "Ini tidak seperti yang kau pikirkan," bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Tidak seperti yang kupikirkan. Aku melihatnya, Arya. Foto-foto pernikahanmu, cincin itu, tulisan itu." Aku menunjuk layar ponsel dengan gemetar. "Siapa wanita itu? Apa yang telah kau lakukan?" Ia akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah, air mata mulai mengalir di pipinya. "Namanya Karina,
Dia istri keduamu, selaku sinis. Istri keduamu yang cantik. Wanita yang berhasil membuatmu melupakan sumpah setiamu padaku, pada keluarga kita? Bukan. Bukan begitu, Dina. Ini semua salah paham. Ada alasan di balik semua ini. Alasan? Alasan apa yang bisa membenarkan pengkhianatanmu ini? Air mataku tumpah ruah, tak tertahankan lagi. Rasanya sakit sekali. Dadaku sesak, nafas terasa berat. Selama 5 tahun pernikahan, aku tidak pernah menyangka akan mengalami hal sekejam ini. Ini semua karena wasiat kakek, kata Arya. Suaranya parau. Kakekku memiliki wasiat aneh, Dina. Untuk mendapatkan warisan keluarga yang besar, aku harus menikah dengan salah satu cucu dari sahabat lamanya. Itu adalah syarat mutlak. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Warisan? Demi warisan, ia mengorbankan pernikahan kami. Kau gila, Arya. Warisan macam apa yang lebih penting dari kehormatanmu, dari perasaan istrimu, dari masa depan anakmu? Aku tidak punya pilihan, serunya, membentakku balik. Jika aku tidak melakukannya, perusahaan keluarga akan jatuh ke tangan pamanku. Dan kau tahu bagaimana pamanku. Dia tidak akan pernah membiarkan aku dan Clara hidup tenang. Aku menggelengkan kepala, tidak percaya. Kau bisa membicarakannya denganku, Arya. Kita bisa mencari jalan keluar bersama. Kenapa kau merahasiakan ini? Kenapa kau memilih jalan ini? Aku takut, Dina. Aku takut kau akan meninggalkanku. Aku takut kau tidak akan mengerti. Aku hanya ingin melindungi kita semua. Memastikan masa depan Clara terjamin. Kata-kata itu alih-alih menenangkan, justru semakin mengobarkan amarahku. Melindungi? Melindungi dengan cara mengkhianati. Kau pikir ini perlindungan, Arya? Kau menghancurkan hatiku, kau menghancurkan kepercayaan yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Jangan sentuh aku, jangan berani-beraninya kau menyentuhku. Malam itu, tangisanku pecah bersamaan dengan rintik hujan yang mulai turun di luar. Rumah kami yang biasanya hangat dan penuh cinta, kini terasa dingin dan penuh badai. Aku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Antara ingin berteriak sekeras-kerasnya atau lari sejauh-jauhnya. Tapi ada Clara, ada putri kecilku yang tidak bersalah. Demi dia, aku harus kuat. Keesokan paginya, aku terbangun dengan mata bengkak dan kepala pening. Arya sudah tidak ada di sampingku. Mungkin ia tidur di sofa atau entah di mana. Aku tidak peduli. Perasaanku hancur, remuk redam. Rasa sakit itu masih sama kuatnya, bahkan mungkin lebih parah setelah semalaman memikirkan semua ini. Clara masuk ke kamar, wajah mungilnya ceria seperti biasa. "Mama, papa mana?" tanyanya, suaranya menggemaskan. Aku memaksakan senyum. "Papa sudah berangkat kerja, sayang." Bohongku, aku tidak mungkin merusak hari cerianya dengan masalah orang dewasa ini. Bukan sekarang. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi rasanya setiap gerakan, setiap nafas terasa berat. Pikiranku terus-menerus kembali pada foto-foto itu, pada pengkhianatan Arya. Bagaimana mungkin seseorang yang kucintai, yang kupercaya sepenuh hati, melakukan hal sekejam ini? Siang itu, ibu mertuaku menelpon. "Dina, nanti sore datanglah ke rumah. Ada yang ingin kami bicarakan." Suaranya terdengar serius, tidak seperti biasanya. Aku sudah menduga ini. Arya pasti sudah memberitahu orang tuanya, atau setidaknya mereka sudah tahu. Dengan enggan, aku mengiyakan. Saat tiba di rumah mertua, suasananya terasa tegang. Ayah mertua, ibu mertua, dan bahkan adik iparku, Maya, sudah berkumpul di ruang tamu. Wajah mereka semua serius, bahkan ada sedikit kekesalan di mata ibu mertua. "Duduklah, Dina," kata ayah mertua menunjuk sofa di seberang mereka. Aku duduk, tanganku gemetar. Aku tahu apa yang akan terjadi. "Kami sudah mendengar semuanya dari Arya," kata ibu mertua, suaranya dingin, "tentang pernikahan keduanya." Aku menunduk, tidak sanggup menatap mata mereka. Rasa malu dan sakit hati bercampur aduk. "Kami tahu ini berat untukmu," kata ayah mertua. "Tapi kamu harus mengerti posisi Arya.
Ini demi kelangsungan perusahaan keluarga, demi masa depan Clara. Aku mendongak, terkejut. Maksud ayah membenarkan perbuatan Arya? Ibu mertua menghela nafas. Bukan membenarkan, Dina, tapi ini adalah kenyataan. Wasiat kakek tidak bisa ditawar. Jika Arya tidak menikah dengan Karina, kita akan kehilangan segalanya. Lalu, bagaimana denganku? Dengan pernikahan kami? Aku merasa terdesak, terpojok. Apakah perasaanku tidak penting? Apakah harga diriku tidak berarti? Dina, jangan egois, seru Maya, adik iparku. Ini demi kita semua. Kamu harusnya bersyukur Arya masih memikirkan masa depan kita. Bayangkan jika kita jatuh miskin, bagaimana nasib Kara nanti? Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk-nusuk hatiku. Egois. Aku yang disakiti, aku yang dikhianati, malah dituduh egois. Mataku berkaca-caca. Lingkungan yang kuharapkan memberiku dukungan justru menyalahkanku. Tapi dia menikah tanpa izinku. Bisikku, suaraku tercekat. Itu salah, itu tidak benar. Memangnya kamu akan memberinya izin? Tanya ibu mertua, nada suaranya terdengar sinis. Tentu saja tidak kan? Makanya Arya harus melakukannya diam-diam. Itu demi kebaikanmu juga, Dina. Aku terdiam, air mata mulai mengalir lagi, deras. Mereka tidak mengerti, mereka tidak merasakan apa yang kurasakan. Bagi mereka wasiat dan harta lebih penting daripada kesetiaan dan kejujuran. Aku merasa sendirian, benar-benar sendirian di tengah badai ini. Tatapan menghakimi itu terasa lebih berat daripada pukulan fisik sekalipun. Aku hanya bisa menunduk, membiarkan air mataku jatuh membasahi kerudungku. Pulang dari rumah mertua, aku merasa lebih hancur dari sebelumnya. Kata-kata mereka terus terngiang di telingaku. Egois, demi kebaikanmu, bersyukur. Bagaimana mungkin aku bersyukur atas pengkhianatan ini? Aku merasa dunia ini tidak adil. Sesampainya di rumah, Clara langsung berlari memelukku. Mama kenapa? Tanyanya polos, melihat mataku yang bengkak. Aku memaksakan senyum, mencoba menutupi semua rasa sakit ini. Tidak apa-apa sayang, Mama hanya sedikit lelah. Aku memeluknya erat, mencium puncak kepalanya. Dialah satu-satunya alasanku untuk tetap kuat, untuk tidak runtuh sepenuhnya. Mulai hari itu, aku memakai topeng. Topeng seorang istri yang baik, seorang ibu yang sabar. Di depan Clara, aku harus tetap ceria. Aku tidak ingin dia merasakan ada yang salah. Aku tidak ingin dia melihat air mataku, apalagi tahu alasan di baliknya. Setiap malam, Arya mencoba bicara padaku. Ia mencoba menjelaskan lagi tentang wasiat itu, tentang bagaimana ia merasa terpaksa. Tapi aku hanya bisa mendengarkan dengan hati yang beku. Kata-kata maaf yang keluar dari bibirnya terasa hambar, tidak berarti. Aku akan menceraikan Karina setelah semua warisan itu beres, Dina. Janjinya suatu malam. Percayalah padaku. Aku hanya menatapnya kosong. Bagaimana aku bisa percaya lagi padamu, Arya? Kau sudah menghancurkan kepercayaan itu. Ia menghela nafas panjang, frustasi. Aku tahu aku salah, Dina. Tapi tolong, beri aku kesempatan. Aku tidak ingin kehilanganmu dan Clara. Aku tidak menjawab. Memikirkan perceraian, namun bayangan Clara, bayangan putri kecil kami yang polos selalu menghantuiku. Apa yang akan terjadi padanya jika kami berpisah? Apakah aku tega melihatnya tumbuh tanpa kehadiran ayah yang utuh? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku semakin bingung dan tertekan. Tekanan dari keluarga mertua juga tidak berhenti. Ibu mertua sering menelepon, mengingatkanku untuk bersabar dan memahami kondisi Arya. Seolah-olah aku yang harus mengalah, aku yang harus menerima kenyataan pahit ini. Aku bahkan mendengar desas-desus dari tetangga yang entah bagaimana sudah tahu. Tatapan simpati bercampur rasa ingin tahu itu membuatku semakin risih. Aku merasa menjadi bahan gunjingan. Di salah satu kesempatan, saat mengantar Clara ke sekolah,
aku tak sengaja berpapasan dengan salah satu ibu teman Clara. Dia tersenyum ramah, tapi tatapan matanya mengisyaratkan sesuatu yang lain. "Dina, apa kabar?" sapanya. "Saya dengar ada kabar kurang menyenangkan ya?" Jantungku berdebar kencang. "Kabar apa, Bu?" tanyaku tidak tenang. "Itu soal suamimu dan istri barunya," bisiknya mencondongkan tubuhnya sedikit. "Saya turut prihatin ya, yang sabar saja. Namanya juga laki-laki." Rasanya ada duri yang menusuk ulu hatiku. Namanya juga laki-laki. Jadi kesalahan Arya bisa dimaklumi begitu saja? Aku hanya bisa tersenyum tipis, lalu buru-buru mengajak Clara pergi. Pulang ke rumah, aku menangis lagi di kamar mandi. Diam-diam agar Clara tidak tahu. Aku membenci situasi ini, aku membenci rasa sakit ini, tapi di atas segalanya, aku membenci kenyataan bahwa aku harus tetap memakai topeng di depan semua orang demi melindungi hati putriku yang masih suci. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Minggu-minggu berlalu, diwarnai oleh keheningan dingin antara aku dan Arya. Kami hidup di bawah atap yang sama, tapi seperti orang asing. Aku sibuk dengan Clara dan urusan rumah. Ia sibuk dengan pekerjaannya. Dan entah dengan istri keduanya. Aku mencoba sebisa mungkin menghindari pertemuan dengannya. Jika terpaksa, aku hanya berbicara seperlunya tentang Clara atau kebutuhan rumah tangga. Suatu sore, aku mengajak Clara bermain di taman dekat rumah. Cuaca cerah, dan Clara sangat menikmati bermain perosotan dan ayunan. Aku duduk di bangku taman, mengawasi Clara, mencoba menikmati suasana meskipun hatiku masih berat. Tiba-tiba pandanganku tertuju pada seorang wanita yang juga sedang duduk di bangku tak jauh dariku, mengawasi seorang anak laki-laki yang sedang bermain bola. Wanita itu cantik. Rambutnya panjang terurai, kulitnya putih bersih. Ada sesuatu yang familiar dari wajahnya, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Jantungku berdebar kencang saat anak laki-laki itu berlari ke arah ibunya, memeluknya. "Mama, Mama lihat golku tadi?" serunya ceria. "Hebat sayang," jawab wanita itu tersenyum lembut. Suara itu, senyum itu, aku seperti pernah melihatnya. Dan kemudian sebuah detail kecil menarik perhatianku. Di jari manisnya melingkar cincin yang sama persis dengan yang kulihat di foto-foto Arya. Cincin pernikahan. Darahku berdesir dingin. Karina? Wanita itu adalah Karina. Napasku tercekat. Aku menatapnya lamat-lamat. Dia tidak menyadari kehadiranku. Masih asik mengobrol dengan putranya. Hatiku bergemuruh. Inikah dia? Wanita yang merebut suamiku. Wanita yang menghancurkan rumah tanggaku. Antara marah dan penasaran, aku merasa didorong oleh kekuatan tak terlihat untuk mendekatinya. Aku ingin berteriak, ingin memaki, tapi entah mengapa, kakiku melangkah pelan ke arahnya. Clara berlari menghampiriku. "Mama, ayo kita main ayunan lagi?" Aku meraih tangannya, masih tidak melepaskan pandanganku dari Karina. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Lalu dengan tekad yang entah datang dari mana, aku berdiri dan berjalan ke arahnya. "Maaf," kataku pelan ketika sudah berdiri di dekat bangkunya. "Bolehkah saya duduk di sini?" Karina mendongak, matanya yang indah menatapku. Senyum tipis mengembang di bibirnya. "Tentu saja," katanya ramah. "Silakan." Aku duduk di sebelahnya. Jantungku berdebar tak karuan. Aura kebaikan terpancar darinya, membuatnya terlihat semakin cantik. Bagaimana mungkin wanita sebaik ini bisa menjadi bagian dari pengkhianatan Arya? Apakah ia tahu tentang keberadaanku? Apakah ia tahu bahwa ia adalah istri kedua? Aku ingin bertanya langsung, ingin membongkar semuanya, tapi ada sesuatu yang menahanku. Aku tidak ingin membuat keributan di taman, apalagi di depan anak-anak. Aku juga ingin mendengar versinya, jika ia memang tahu. Pertemuan tak terduga ini meninggalkan kesan yang mendalam. Alih-alih mendapatkan kejelasan, aku justru merasa semakin bingung.
Karina, wanita yang menjadi istri kedua suamiku, sama sekali tidak terlihat seperti wanita jahat yang kuharapkan. Ini membuat semua masalah ini terasa jauh lebih rumit. Malam itu, setelah Clara tidur, aku mencoba bicara dengan Arya lagi. Aku bertemu Karina di taman hari ini, kataku tanpa basa-basi. Arya terkejut, ekspresinya langsung berubah panik. Apa? Kau bicara dengannya? Kami mengobrol sebentar. Dia tidak tahu apa-apa kan tentang aku? Tanyaku menatap matanya tajam. Ia menghela napas, menunduk. Tidak, aku tidak pernah memberitahunya tentangmu. Aku tidak ingin dia merasa bersalah. Merasa bersalah? Dia adalah istrimu, Arya. Dia punya hak untuk tahu kebenarannya. Aku merasa marah lagi. Arya tidak hanya membohongiku, tapi juga membohongi Karina. Aku tahu aku salah, Dina. Katanya, suaranya pelan. Aku berjanji setelah semua ini selesai, aku akan menceraikannya. Aku hanya butuh waktu. Waktu sampai kapan, Arya? Tanyaku sinis. Sampai kau punya anak dengannya juga? Lalu kau akan berjanji apa lagi padaku? Ia menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Aku hanya mencintaimu dan Clara. Pernikahanku dengan Karina hanya sebatas perjanjian. Kata perjanjian itu membuatku muak. Bagaimana bisa pernikahan, sebuah ikatan suci, dianggap hanya sebagai perjanjian? Aku merasa mual. Lalu bagaimana dengan perasaannya? Tanyaku. Apa kau tidak memikirkan perasaannya? Apa kau pikir dia tidak akan sakit hati jika tahu semua ini? Arya terdiam. Ada keraguan di matanya. Keraguan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku tidak tahu, bisiknya. Aku hanya berusaha untuk tidak menyakitinya. Dengan membohonginya, aku mengecamnya. Kau pikir itu tidak akan menyakitinya? Percakapan kami tidak pernah mencapai titik terang. Arya terus bersembunyi di balik alasan wasiat dan melindungi keluarga. Aku semakin bingung. Di satu sisi, aku membenci perbuatannya. Di sisi lain, aku melihat sisi dirinya yang berusaha keras, yang terlihat terjebak. Tapi apakah itu alasan yang cukup? Beberapa hari kemudian, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku ragu mengangkatnya, tapi entah mengapa aku melakukannya. Halo? Halo, ini Karina. Suara wanita itu. Jantungku berdebar kencang. Oh, Karina. Kataku mencoba terdengar tenang. Maaf mengganggu, Bu Dina. Saya hanya ingin bertanya, apakah Pak Arya pernah menceritakan tentang saya? Ada nada hati-hati dalam suaranya. Aku terdiam. Apakah ini saatnya? Saatnya untuk membongkar semuanya? Rasa sakit hati, kemarahan, dan keinginan untuk membalas dendam bergejolak dalam diriku. Tapi kemudian aku teringat wajah Karina yang ramah di taman. Senyumannya yang tulus. Dia tidak terlihat seperti wanita yang sengaja merebut suamiku. Menceritakan apa? Tanyaku, memilih untuk tidak langsung jujur. Aku ingin mendengar apa yang akan dikatakannya. Tentang pernikahan kami, kata Karina, suaranya pelan. Pak Arya bilang beliau sudah bercerita pada istrinya dan istrinya mengizinkan. Mataku membelalak. Apa? Arya mengatakan itu padanya? Bahwa aku mengizinkan? Kebohongan macam apa lagi ini? Istriku mengizinkan. Ulangku, mencoba menahan amarahku. Iya, beliau bilang Bu Dina adalah wanita yang sangat pengertian dan ikhlas. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Bu Dina, karena Bu Dina, saya bisa membantu Pak Arya menjalankan amanah kakeknya. Seketika seluruh tubuhku lemas. Arya telah menciptakan labirin kebohongan yang begitu rumit, melibatkan banyak orang dan menghancurkan banyak hati. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Antara ingin memaki Arya atau justru bersimpati pada Karina yang polos dan lugu. Semuanya terasa begitu membingungkan. Beberapa hari setelah percakapan dengan Karina, aku tidak bisa tenang. Kebohongan Arya yang begitu besar, yang melibatkan namaku, membuatku merasa semakin dihianati dan direndahkan. Aku tahu, aku tidak bisa tinggal diam lagi. Malam itu, aku menunggu Arya pulang. Begitu ia masuk, aku langsung menghadapnya. Kau bilang pada Karina bahwa aku mengizinkan pernikahanmu? Tanyaku. Suaraku rendah, tapi penuh penekanan. Arya terkejut. Wajahnya langsung pucat. Bagaimana kau tahu? Aku bicara dengannya. Dia menelponku, berterima kasih atas pengertianku. Kataku, menatapnya dengan jijik.
Kebohongan macam apa lagi ini, Arya? Kau tidak hanya menipu aku, tapi juga menipu dia. Ia menunduk, tidak berani menatap mataku. Aku terpaksa. Aku tidak ingin dia tahu bahwa pernikahan ini hanya demi wasiat. Aku tidak ingin dia merasa seperti alat. Dan aku? Apa aku juga tidak merasa seperti alat? Tanyaku. Air mata mulai menggenang. Kau menggunakan kami berdua, Arya. Kau memainkan perasaan kami. Tidak, Dina. Aku tidak bermaksud begitu. Serunya mengangkat wajahnya. Matanya memerah. Aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu. Cinta macam apa yang tega menyakiti seperti ini? Aku tertawa getir. Cinta macam apa yang tega membohongi seperti ini? Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu, emosiku meluap. Tahu Arya, aku bertemu Karina di taman beberapa hari yang lalu. Dia terlihat seperti wanita baik-baik. Dia tersenyum padaku, berbicara ramah. Dan dia mengira aku mengizinkan semua ini. Arya menghela napas panjang. Frustasi. Aku akan menceraikannya setelah semua ini selesai, Dina. Aku bersumpah. Aku akan mengurus semua warisan itu dan kemudian aku akan kembali padamu dan Clara seutuhnya. Dan kau pikir semuanya akan baik-baik saja setelah itu? Tanyaku. Kau pikir aku akan bisa melupakan semua ini? Melupakan pengkhianatanmu? Melupakan bagaimana kau membuatku terlihat bodoh di mata Karina? Ia mendekatiku, mencoba meraih tanganku. Dina, tolong, beri aku kesempatan. Aku tahu aku pantas dihukum. Tapi demi Clara, tolong pertimbangkan lagi. Aku menepis tangannya. Aku tidak tahu lagi harus percaya apa padamu, Arya. Semua perkataanmu terasa seperti kebohongan. Meskipun aku marah, ada satu hal yang terus mengganjal di pikiranku. Mengapa Arya begitu berhati-hati dengan perasaan Karina? Mengapa ia sampai harus berbohong padanya, mengatakan bahwa aku mengizinkan? Apakah hanya karena tidak ingin Karina merasa seperti alat? Atau ada hal lain? Pertanyaan itu terus menghantuiku. Aku melihat keraguan di mata Arya ketika aku menyebutkan perasaan Karina. Ada sesuatu yang tidak sinkron. Jika pernikahan ini hanya demi wasiat, mengapa ia terlihat begitu peduli dengan perasaan Karina? Aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang wasiat kakek Arya. Aku diam-diam mencari dokumen-dokumen lama di laci mejanya. Dan akhirnya, aku menemukan salinan wasiat itu. Setelah membacanya, aku merasa dunia berputar. Wasiat itu memang benar. Kakek Arya memang mengharuskan ia menikah dengan cucu sahabat lamanya. Tapi, ada satu poin penting yang Arya tidak pernah ceritakan padaku. Poin itu menyatakan bahwa Arya dan istri keduanya harus memiliki anak dalam jangka waktu 1 tahun setelah pernikahan, agar warisan itu bisa dicairkan sepenuhnya. Napasku tercekak. Memiliki anak? Itu berarti Arya dan Karina harus menjalani pernikahan yang sesungguhnya. Arya harus memiliki anak dari Karina. Air mata yang sudah kupikirkan mengering kembali mengalir deras. Pengkhianatan ini jauh lebih dalam dari yang kuduga. Arya tidak hanya menikah lagi, tapi juga berencana memiliki anak dengan wanita lain. Semua janji Arya tentang menceraikan Karina setelah warisan beres kini terdengar seperti kebohongan yang paling menyakitkan. Aku merasa seperti ditampar berulang kali. Aku tidak tahu lagi harus merasakan apa. Sakit, marah, kecewa, hancur. Semua bercampur menjadi satu menciptakan badai yang tak kunjung reda di dalam dadaku. Kebenaran tentang wasiat itu, terutama poin tentang anak, membuatku limbung. Semua janji Arya tentang menceraikan Karina setelah warisan beres kini terasa kosong dan menusuk. Aku merasa dipermainkan, tidak hanya oleh Arya, tapi juga oleh takdir. Aku mencoba untuk tidak menunjukkan kesedihanku di depan Clara. Setiap pagi, aku memaksakan senyum, menyiapkan sarapan, dan mengantarkannya ke sekolah. Aku bermain dengannya, membacakan dongeng sebelum tidur. Tapi di balik senyum itu, ada hati yang remuk redam.
Malam-malamku diisi dengan tangisan diam-diam di kamar mandi, atau menatap langit-langit kamar dengan pikiran kosong. Aku memikirkan Clara. Bagaimana nasibnya jika aku dan Arya bercerai? Bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini padanya? Aku tidak ingin dia tumbuh dengan luka yang sama denganku. Ibu mertua sering menelepon, mencoba menasihatiku untuk bersabar dan memahami. Dina, kau harus mengerti. Ini demi masa depan Clara. Jika Arya tidak mendapatkan warisan itu, bagaimana dengan sekolahnya nanti, kebutuhan sehari-harinya? Kata-kata itu lagi-lagi menargetkan kelemahanku, Clara. Aku tahu mereka benar. Warisan itu memang sangat besar, bisa menjamin masa depan Clara. Tapi, apakah masa depan yang terjamin dengan harta bisa menggantikan masa depan yang bahagia dan utuh? Aku merasa terjebak antara mempertahankan harga diriku dan meninggalkan Arya, atau mengorbankan perasaanku demi masa depan Clara. Pilihan ini terasa begitu berat, begitu menyiksa. Suatu sore, Clara datang kepadaku dengan gambar hasil karyanya. Sebuah gambar keluarga, aku, Arya, dan dia dengan rumah kecil yang dikelilingi taman bunga. "Mama, ini keluarga kita," serunya ceria. "Aku sayang Mama, aku sayang Papa." Melihat gambar itu, mendengar kata-katanya, hatiku mencelos. Aku memeluknya erat, air mata menetes diam-diam di rambutnya. Bagaimana mungkin aku menghancurkan imajinasinya tentang keluarga yang bahagia ini? Aku mulai mencoba mencari informasi tentang Karina lagi. Aku tahu nama kantornya dari Arya. Dengan memberanikan diri, aku datang ke sana. Dari jauh, aku melihat Karina sedang bekerja. Dia terlihat cekatan, ramah, dan profesional. Aku juga mengamati interaksinya dengan rekan kerjanya. Semua orang sepertinya menyukainya. Aku bertanya pada salah satu staf di sana, pura-pura mencari kenalan lama. "Maaf Bu, saya mencari Karina. Dia bekerja di sini kan?" "Oh, Bu Karina. Iya, beliau memang salah satu arsitek terbaik kami. Ramah sekali orangnya dan sangat profesional." Aku mengangguk, hatiku semakin berat. Bagaimana mungkin aku membenci wanita sebaik itu? Wanita yang tidak tahu apa-apa tentang semua kebohongan ini. Ketika Karina keluar dari kantor untuk makan siang, aku melihatnya berjalan sendirian, tersenyum pada beberapa orang yang ia lewati. Ada kesederhanaan dan keanggunan dalam dirinya yang membuatku semakin bingung. Aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku tidak bisa membenci Karina. Justru rasa kasihan dan simpati mulai merayapi hatiku. Ia juga adalah korban dari skema Arya, skema yang jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Pertarungan batin dalam diriku semakin sengit, antara ingin memperjuangkan hakku sebagai istri pertama yang sah, atau memilih untuk mengalah demi kebahagiaan Clara dan juga, mungkin, demi kebahagiaan Karina yang tidak bersalah. Aku merasa seperti berjalan di atas tali tipis. Setiap langkah bisa membuatku jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Aku tidak bisa lagi menahan beban kebohongan ini sendiri. Kebenaran tentang wasiat itu, terutama poin tentang anak, telah menghantamku seperti godam. Semua janji Arya tentang menceraikan Karina setelah warisan beres, kini terdengar seperti lolongan hampa di telingaku. Aku harus menghadapinya, menuntut jawaban jujur yang tak bisa lagi ditawar. Malam itu, setelah memastikan Clara terlelap pulas, aku menunggu Arya di ruang tamu. Jantungku berdebar tak beraturan. Bukan karena cemas, melainkan karena gejolak amarah yang mendidih di dalam dada. Begitu ia masuk, aroma parfum Karina samar tercium, membuatku muak. Aku langsung menghadapnya, tanpa basa-basi. "Kita perlu bicara, Arya, dan kali ini aku ingin kejujuran mutlak." Suaraku rendah, namun penuh penekanan, nyaris tanpa emosi. Arya menatapku, ekspresi lelah dan bersalah di wajahnya. Ia menghela napas panjang, seolah tahu badai akan segera datang. "Tentang apa lagi, Dina?" tanyanya, suaranya pelan. "Tentang wasiat itu," kataku. Mataku menatapnya tajam. "Aku tahu tentang poin anak.
kau akan punya anak dengannya kan? Dengan Karina. Wajah Arya sontak memucat seperti darahnya terkuras habis. Matanya membelalak, terkejut dan panik. Ia menelan ludah dengan susah payah. Bagaimana kau tahu? Bisiknya, suaranya tercekat. Aku menemukan salinan wasiat itu. Jawabku, setiap kata terasa seperti batu yang kulempar padanya. Suaraku bergetar, bukan karena takut, melainkan menahan ledakan emosi yang siap menerjang. Kenapa kau tidak pernah memberitahuku tentang itu? Kenapa kau membiarkan aku hidup dalam kebohongan yang keji ini? Arya terduduk lemas di sofa, menundukkan kepala, bahunya bergetar. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, seolah ingin menyembunyikan diri dari tatapan menghakimiku. Isakannya terdengar samar. Aku belum pernah melihatnya sehancur ini. Maafkan aku, Dina. Bisiknya, suaranya parau, pecah. Maafkan aku. Aku tidak ingin kau lebih terluka. Aku tidak ingin kau membenciku lebih dari ini. Terluka? Kau pikir aku tidak terluka sekarang, Arya? Aku berdiri, menghadapnya, tanganku menggenggam erat. Terluka adalah melihat suamiku berjanji akan menceraikan wanita lain, padahal kau berencana punya anak dengannya. Terluka adalah tahu bahwa seluruh hidupku dibangun di atas tipuan dan kebohongan. Tidak, Dina. Aku tidak bermaksud begitu. Serunya mengangkat wajahnya, matanya merah dan basah. Aku mencintaimu. Aku selalu mencintaimu dan Clara. Cinta macam apa yang tega menyakiti seperti ini, Arya? Aku tertawa getir, tawa yang tak ada nada bahagia sedikit pun. Cinta macam apa yang tega membohongi seperti ini? Kau pikir hatiku terbuat dari baja? Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Emosiku meluap-luap. Kau tahu, Arya, aku bertemu Karina di taman beberapa hari yang lalu. Dia terlihat seperti wanita baik-baik. Dia bersenyum padaku, berbicara ramah, dan dia mengira aku mengizinkan semua ini. Dia berterima kasih padaku atas pengertianku. Betapa bodohnya aku dibuatnya. Betapa jahatnya kau mempermainkan kami berdua. Arya menghela napas panjang, frustrasi, putus asa. Aku tidak ingin dia merasa seperti alat, Dina. Aku hanya ingin melindungi perasaan semua orang. Melindungi? Kau menghancurkan kami berdua, Arya. Aku berteriak, tidak sanggup lagi menahan suaraku agar tetap rendah. Kau menggunakan alasan wasiat untuk membenarkan pengkhianatanmu. Kau menggunakan nama baikku untuk membohonginya. Dan kau menggunakan masa depan Clara untuk membuatku bertahan. Ia mendekatiku, mencoba meraih tanganku. Dina, tolong beri aku kesempatan. Aku tahu aku pantas dihukum. Tapi demi Clara, tolong pertimbangkan lagi. Aku akan berusaha. Aku akan berubah. Aku menepis tangannya dengan jijik. Aku tidak tahu lagi harus percaya apa padamu, Arya. Semua perkataanmu terasa seperti racun, seperti kebohongan. Meskipun amarahku membakar, ada satu hal yang terus mengganjal. Sebuah keanehan yang tak bisa kuabaikan. Mengapa Arya begitu berhati-hati dengan perasaan Karina? Mengapa ia sampai harus berbohong padanya, mengatakan bahwa aku mengizinkan itu? Apakah hanya karena tidak ingin Karina merasa seperti alat? Atau ada hal lain yang jauh lebih dalam? Aku menatapnya tajam, mencari jawaban di matanya yang merah. Menyakiti Karina. Kau peduli padanya? Tanyaku, terkejut dengan nada suaraku sendiri. Ada sesuatu yang berbeda dari cara ia menyebut nama Karina. Sebuah intonasi yang tak pernah kudengar ketika ia berbicara tentang wanita lain. Ia terdiam menunduk lagi, membiarkan keheningan yang menyekik kami berdua. Lalu ia mengangkat wajahnya perlahan, menatapku dengan tatapan penuh penyesalan, namun juga ada keraguan, kebingungan, dan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar rasa bersalah. Awalnya memang hanya demi warisan, Dina, katanya pelan, suaranya seperti bisikan, rapuh. Aku tidak ada perasaan apa-apa padanya. Aku hanya menjalankan tugas. Tapi seiring waktu, aku tidak tahu harus menjelaskannya bagaimana. Karina, dia wanita yang baik, Dina. Dia sulus, dia perhatian, dia tidak pernah menuntut apa-apa. Dia selalu mendukungku, dan aku
Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri lagi. Aku menutup mata erat-erat, menolak untuk mendengar kelanjutan pengakuan pahit ini. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur terucap, mengukir luka permanen di ulu hatiku. Tidak ada lagi air mata, hanya ada kehampaan yang tak terhingga. Pagi itu, aku terbangun dengan tekad yang bulat. Rasa sakit itu masih ada, bahkan lebih perih. Tapi ada kekuatan baru yang muncul dari dasar hatiku yang terdalam. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Aku tidak bisa membiarkan diriku terus-menerus disakiti. Dan yang terpenting, aku tidak bisa membiarkan Clara tumbuh dalam keluarga yang rapuh dan penuh kepalsuan. Aku menyiapkan sarapan untuk Clara seperti biasa. Tapi kali ini ada perbedaan. Aku mengenakan pakaian terbaikku dan merias diri sedikit. Bukan untuk menarik perhatian Arya, tapi untuk diriku sendiri. Untuk menunjukkan bahwa aku masih berharga, masih pantas untuk dihormati. Ketika Arya keluar dari kamar, wajahnya terlihat lelah dan penuh penyesalan. Ia menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Arya, kita perlu bicara, kataku. Suaraku tenang dan terkontrol. Ia mengangguk, lalu duduk di meja makan. Clara masih asyik dengan sereal dan susu coklatnya. Aku sudah memikirkannya baik-baik, kataku mencoba menjaga agar suaraku tetap stabil. Aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Aku tidak bisa hidup dengan pria yang tidak lagi mencintaiku dan yang telah mengkhianatiku sejauh ini. Wajah Arya memucat. Dina, jangan seperti ini. Tolong, aku akan berusaha. Aku akan mencoba melupakannya. Aku akan... Tidak perlu, Arya. Hatimu sudah memilih. Dan aku tidak akan memaksamu untuk tinggal bersamaku jika hatimu sudah di tempat lain. Clara mendongak, menatap kami bergantian dengan mata polosnya. Mama, Papa, kenapa? Aku tersenyum pada Clara, lalu kembali menatap Arya. Aku tidak akan menghalangi kebahagiaanmu, Arya. Jika kau bahagia dengan Karina, maka pergilah. Tapi aku tidak bisa menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Arya mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya. Aku akan menggugat cerai. Mata Arya membelalak. Air mata mulai menggenang. Dina, jangan. Demi Clara. Pikirkan Clara. Aku memikirkan Clara, Arya. Aku memikirkannya setiap hari. Aku tidak ingin Clara tumbuh dengan melihat ibunya tersakiti, melihat ayahnya mencintai wanita lain. Aku ingin Clara melihat ibunya kuat, bermartabat dan berani mengambil keputusan untuk kebahagiaannya sendiri. Aku menarik nafas dalam-dalam. Aku juga akan memberitahu Karina tentang semuanya. Dia berhak tahu kebenarannya. Dia berhak tahu bahwa dia tidak menikahi pria yang jujur. Dan aku akan meminta maaf padanya karena telah membiarkan kebohongan ini berlangsung terlalu lama. Arya menunduk. Air mata menetes ke meja. Aku pantas menerima semua ini, Dina. Ya, kau pantas menerimanya. Tapi aku juga pantas mendapatkan kebahagiaan. Dan Clara juga. Aku tahu ini akan menjadi jalan yang panjang dan sulit. Akan ada cemoohan, akan ada tatapan menghakimi. Keluarga mertua mungkin akan membenciku, bahkan mungkin beberapa temanku. Tapi aku tidak peduli. Aku telah menemukan kekuatanku kembali. Kekuatan seorang wanita yang tersakiti, namun tetap memilih untuk berdiri tegak dengan martabatnya. Aku menatap Clara yang masih asyik makan. Dia adalah alasanku. Alasanku untuk berjuang, alasanku untuk tetap kuat. Aku akan menunjukkan padanya bahwa seorang ibu meskipun terluka bisa bangkit kembali dan membangun kehidupan yang baru, penuh cinta dan jujur. Aku bangkit dari kursi, melangkah menuju kamar. Aku mulai mengemasi beberapa barangku dan barang-barang Clara. Meskipun aku merasa sakit, aku juga merasakan kelegaan yang luar biasa. Beban yang selama ini menindih dadaku, kini sedikit terangkat. Perjalanan ini akan sulit,
Tapi aku yakin aku bisa melewatinya. Aku akan menunjukkan pada dunia, pada Arya, dan yang terpenting pada diriku sendiri, bahwa cinta sejati tidak bisa dibangun di atas kebohongan, dan bahwa seorang wanita, seberapapun ia tersakiti, memiliki kekuatan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaannya sendiri.